Sebanyak 477 pelajar dari tingkat SMA sederajat SMP dan SD se-Kabupaten Bantul mengikuti Lomba Palang Merah Remaja (PMR). Acara yang dihelat oleh PMI Kabupaten Bantul ini berlangsung cukup meriah. Ada 10 kategori yang diperlombakan, mulai dari kepalang merahan, pertolongan pertama, cerdas cermat, wira bicara, hingga melukis tong sampah bertemakan perubahan iklim. Tak ketinggalan, digelar pula pojok edukasi, mitigasi bencana, dan kegawat daruratan yang dikemas dalam sebuah permainan. Selain menjadi bagian dari HUT PMI yang ke-79, Lomba PMR ini digelar sebagai sebuah inisiatif yang sangat penting dalam upaya membina generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama dan terampil dalam penanganan kegawat daruratan, baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan pembinaan Palang Merah Indonesia untuk PMR, pembinaan PMR di Palang Merah Indonesia, kalau untuk tingkat SD atau tingkat PMR mula, itu harapannya mereka bisa menjadi peer leader atau mereka bisa menjadi contoh buat teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk tingkat madya atau SMP, harapannya mereka bisa menjadi peer support. Jadi mereka bisa mendorong teman-temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Kemudian kalau di tingkat wira atau tingkat SMA, itu harapannya mereka bisa menjadi peer educator. Jadi dia bisa menjadi pendidik sebaya untuk teman-temannya terkait dengan kepalang merahan. Itu bisa menambah wawasan tentang PMR yang tadinya kita hanya tahu dasar-dasarnya saja. Di sini kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi tentang PMR. Dengan ilmu itu kita bisa lebih tahu ya gimana kalau semisal ada keadaan darurat seperti apapun, kita bisa lebih cepat menanganinya bagi sekolah atau masyarakat. Acara yang dipusatkan di lapangan Sido Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul ini diikuti 26 sekolah tingkat SMA atau sederajat, 24 SMP dan 11 SD. Pihaknya berharap para peserta dapat memanfaatkan momentum lomba ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesigapan dalam menghadapi bencana alam maupun penanganan kegawat daruratan. Karena setiap detik sangat berharga dalam memberikan pertolongan pertama, melalui kompetisi yang seru dan menantang, peserta diajak untuk mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman kelapa memang menyimpan potensi yang sangat cukup besar. Bahkan buah kelapa gabuk atau kelapa mandul yang tadinya hanya menjadi limbah mampu mendatangkan nilai ekonomis jika diolah dengan baik. Di tangan Suyanto, warga Wonorejo, Gading Sari, Sanden, Bantul inilah buah kelapa gabuk yang sudah kering disulap menjadi berbagai kerajinan unik. Salah satunya membentuk kepala kera. Dibantu oleh satu rekannya, buah kelapa dibersihkan dari kulit luarnya hingga tersisa serabut yang kemudian dikreasikan dengan bentuk wajah dan rambut. Tak butuh waktu lama, hanya 20 menit satu kepala kera berhasil dibuat. Rata-rata untuk satu kepala kera dijual seharga Rp12.000 hingga Rp15.000. Dalam sebulan tak kurang dari 300-an biji terjual hingga keluar daerah istimewa Yogyakarta, seperti Pasuruan, Bali, hingga Kalimantan. Berbanding 300% lebih rendah sebelum pandemi COVID-19 melanda. Ya dulu kan banyak limbah, terus kita berpikir biar laku, bawa manfaat saya bikin ini. Ternyata laku, ada yang mau itu pertamanya. Ya, iya kok kepepet kali ini, kayaknya belajar sendiri intinya gitu. Terus dijual kemana aja nih Pak? Yang selama ini ke Bali, ke Pasuruan, Surabaya, terus ke Jogja itu ya kayak Malioboro, Beringharjo gitu. Kalau sekarang rasa suka dulu rata-rata 1.000 lebih. Dulu ya. Terus akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini rada berkurang. Setelah Covid itu loh rada kurang. Merintis usaha sejak 2007 silam, mantan karyawan di perusahaan baja ini awalnya hanya iseng mengolah kelapa gabuk yang banyak ia temukan berserakan di sekitar tempat tinggalnya. Namun tak disangka, hasil kerajinan itu banyak diminati di pasaran.
Selain kepala kera dengan berbagai ekspresi, Suyanto juga berkreasi membuat celengan berbentuk kura-kura serta lonceng gantung berhias burung bangau yang kesemuanya berbahan kelapa gabuk. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat sore menggelar deklarasi kampanye damai bertajuk Jogja Nyawiji Awasi Pemilihan 2024. Acara diikuti 14 pasang calon kepala daerah di seluruh DIY. 2 pasangan calon berasal dari Kabupaten Sleman, sedangkan 3 paslon dari Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Mereka sepakat menandatangani kampanye damai dan berikrar mengikuti tahapan pilkada tanpa politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA. Hasil pemetaan indeks kerawanan pemilu yang dilakukan Bawaslu Yogyakarta menempati posisi ke-6 isu politisasi SARA. Bawaslu RI mengajak para paslon pilkada berkampanye secara santun dan bermartabat. Acara ini menjadi sangat penting karena yang namanya Jogja Nyawiji, kalau istilah Sunda berarti ngawiji. Jogja Nyawiji untuk awasi pilkada 2024 itu hanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Hasil pemetaan indeks kerawanan pemilunya Bawaslu Yogyakarta dalam isu politisasi SARA menempati posisi kerawanan ke-6 tertinggi. Maka kita harus punya formulasi memitigasi gimana caranya itu tidak terjadi. Maka komitmen yang diikat dalam Jogja Nyawiji ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk para kontestan yang akan berlaga dengan penuh semangat, tidak hanya milik partai politik yang saat ini memastikan memiliki suara yang tidak bergeser, tidak hanya milik penyelenggara yang diuji mampukah melakukan penyelenggaraan pilkada dengan baik, tapi milik kita semua. Itulah spirit kenapa Jogja Nyawiji ini hadir dan hadirnya untuk kepentingan kita semua. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga Indonesia dari Yogyakarta dengan pilkada yang berintegritas. Bagi para pasangan calon yang berlaga, selamat berjuang. Mari beri contoh baik tentang perpolitikan di tanah Yogyakarta, politik yang santun dan bermartabat. Bawaslu DIY menargetkan Yogyakarta menjadi daerah dengan penyelenggaraan pilkada terbaik di Indonesia. Dan kita alhamdulillah 2 hari ini bersama dengan jaga warga, kita punya program pengawasan partisipatif. Kita latih, kita kuatkan jaga warga untuk menjadi pasukan cadangan, menjadi pengawas partisipatif. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada pengawas desa kelurahan. Karena PKD kita itu hanya 438. Jaga warga yang kita latih ada 620.000. Apakah jaga warga siap untuk mengawasi? Alhamdulillah. Tentu tidak cukup kita mendengar komitmen dari jajaran pengawas dan juga jaga warga. Kita butuh dukungan dari masyarakat luas. Kita butuh dukungan dari para calon agar proses pilkada dari Jogja ini bisa menjadi pilkada yang lebih baik. Kami yakin dengan dukungan segenap pihak yang ada pada hari ini, mimpi kita bersama mewujudkan pilkada terbaik di Indonesia. Kita harus mulai dari Jakarta untuk mewujudkan pilkada terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terwujud. Pada Pilkada serentak 27 November 2024, Bawaslu DIY juga menggandeng jaga warga untuk mengawasi pilkada. Demikian laporan tim e-channel dari Yogyakarta. EDW 28 tahun warga Kepanewon Godean Sleman Yogyakarta ini hanya bisa pasrah setelah ditangkap dan digelandang ke Polsek Gamping Sleman Yogyakarta.
Ditangkapnya pemuda yang sebelumnya menyamar sebagai guru les musik di salah satu sekolah ini lantaran terbukti telah mencabuli puluhan anak di bawah umur yang juga berjenis kelamin laki-laki di rumahnya sendiri. Ironisnya, pencabulan tersebut dilakukan secara bergantian dan direkam dengan ponsel milik pelaku. Sedikitnya, terdapat 22 anak yang menjadi korban pencabulan tersebut. Pada kejadian tersebut, dia sering mengajak main ke rumahnya, ya. Ngajak main ke rumahnya, kemudian dikasih makan, kadang juga dari anak-anak tersebut bawa makanan ke rumah pelaku ataupun beras dan lain sebagainya, telur, kemudian dimasakin di situ sampai terjadilah kegiatan tersebut. Demikian. Dari semua terbukti direkam semua oleh Bapak? 22 korban itu direkam semua atau enggak? Tidak semua, hampir semua. Kalau untuk pengakuan tersangka ini direkam untuk apa? Untuk kebutuhan pribadi, jadi tatkala dia ingin melihat untuk konsumsi pribadi, ya kepuasan sendiri. Ada berapa Pak yang ini video yang ditemukan, ada berapa Pak? Pada saat kita mendapatkan laporan dari korban itu pada saat itu ada 3. Kemudian setelah kita kembangkan ada beberapa video. Namun masih dalam penyelidikan ya, kurang lebih ada sekitar 9 kalau ditambah dengan 3 ya. Itu ya. Untuk usia korban dari kelas 5 SD sampai SMP. Itu satu kampung Pak korbannya atau gimana? Ada yang satu kampung, ada yang di luar kampung. Jadi dalam kejadiannya itu dalam jangka waktu misalkan bulan ini bersama kelompok anak ini misalnya ada 5, nah itu korbannya itu. Nanti pada perjalanannya nanti ada temennya yang lain masuk gitu ya. Sepasang dengan ini, jadi nggak langsung rame-rame gitu. Jadi yang lain nunggu di luar atau berada di luar, yang dia ini melakukan itu dengan korban yang diinginkan dia gitu. Jadi nggak semua rame-rame. Yang bersangkutan ini di samping bekerja sebagai outsourcing di taman kanak-kanak, yang bersangkutan juga mengajar seni. Jadi bukan guru dalam arti dia bekerja sebagai guru di suatu sekolah, tapi dia mengajar seni ya, guru juga sebenarnya, tapi bukan guru apa ya istilahnya, bukan guru tetap lah. Kejadian ini bermula pada tanggal 24 September 2024 lalu. Salah satu orang tua korban tidak sengaja melihat adanya video di grup WA-nya yang menampilkan adanya adegan video tak senonoh yang dilakukan pelaku dengan putranya sendiri di rumah pelaku. Kaget usai menyaksikan video tersebut, kemudian orang tua salah satu korban melaporkan ke Polsek Gamping, Sleman. Agar anak-anak mau menuruti kemauan pelaku, para anak-anak sekolah tingkat SD hingga SMP dengan usia antara 9 tahun hingga 13 tahun tersebut diajak ke rumah pelaku dengan diiming-imingi akan diberi makanan dan dibuatkan masakan. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ponsel milik pelaku, 1 unit komputer yang digunakan untuk menyimpan video hasil rekaman pencabulan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak-anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, daerah Yogyakarta. Warga Margo Katon, Sayegan, Sleman rela mengantri sejak pagi di balai kelurahan setempat. Mereka datang untuk mendapatkan 1 karung beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kg. Bantuan diberikan kepada lebih dari 1.000 warga miskin dan rentan miskin di kelurahan tersebut. Tujuannya guna mengantisipasi kerawanan pangan di tengah mahalnya harga beras. Bantuan ini disambut gembira warga untuk kebutuhan sehari-hari. Undangan yang ngasih ya Pak Duko, enggak. Ini kan dari kelurahan yang lewat Pak Duko. Terus disuruh ngambil gitu. Gratis Bu? Gratis. Syaratnya apa Ibu? KTP, kan nama sendiri Pak KTP. Berapa dapatnya Bu? 10 kilo. 10 kilo ya. Ini tiap bulan atau gimana Bu?
3 bulan, selama berapa bulan? 6 bulan mungkin. Ini udah berapa Bu? 3. Gimana Bu setelah mendapat ini? Ya seneng toh, beras kayak mahal ya. Kompor ya mahal. Sudah. 10 kilo ini biasanya untuk di rumah berapa lama sih Bu? Bulannya? Ya paling sekilo, soalnya 4 keluarga 4. Tadinya ya mungkin sekilo kurang sedikit seharinya. Oh, sehari sekilo ya Bu ya rata-rata? Salah 4 orang. Cukup meringankan ini Bu? Iya, membantu. Beras jenis apa Bu? Hah? Berasnya jenis Nggak apa? tahu. Oh nggak tahu ya. Sejauh ini dari bantuan yang Ibu terima ini berasnya kondisinya gimana Bu? Bagus. Enak dibuat di... Enak. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat lebih dari 91.000 warga di 86 kelurahan yang akan mendapatkan bantuan pangan berupa beras. Untuk kegiatan hari ini yaitu bantuan cadangan pangan pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman ini sudah memasuki di tahap kedua, yang mana Sleman dapat 3 tahap dan ini tahap kedua, dan insya Allah nanti tahap ketiga nanti di bulan Desember. Nah, pada kesempatan ini penyaluran bantuan pangan oleh pemerintah kepada masyarakat Sleman saat ini kurang lebih 91.475 penerima bantuan, dan masing-masing mendapatkan 10 kg dengan harapan masyarakat Sleman khususnya bagi yang rentan miskin ataupun yang kategori miskin itu bisa kemudian berdaya dalam hal ini menghadapi adanya inflasi, kemudian juga mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu solusi untuk bagaimana bisa kemudian mengurangi adanya stunting, adanya kemiskinan yang ada di masyarakat Kabupaten Sleman. Ini yang kami berharap nanti mudah-mudahan bantuan ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan insya Allah barokah. Bantuan pangan akan kembali diberikan bulan Desember mendatang. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Puluhan massa yang tergabung dalam komunitas UMKM korban COVID-19 DIY Senin siang menggeruduk kantor salah satu bank cabang di Sleman. Mereka menggelar orasi sembari membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman terhadap tindakan intimidasi yang dilakukan perbankan. Aksi ini digelar sebagai buntut kekesalan terhadap tindakan oknum salah satu bank yang dinilai telah melanggar undang-undang perbankan. Pasalnya, oknum tersebut telah sengaja memposting dan mempublikasikan salah satu nasabah penunggak hutang hingga viral di sosial media. Dampaknya korban yakni Maria, warga Dukuhan, Sendang Agung, Sleman tak lagi dapat berjualan tempe di pasar karena tak laku. Bahkan untuk keluar rumah pun malu lantaran kerap dibully tetangga. Saya mau jualan malu, jadi saya nggak jualan lagi. Saya juga mau keluar rumah malu. Kenapa dibully juga? Ya, Setiap orang tahu, asal yang pegang HP itu tahu. Saya nggak terima benar sama mantri itu. Saya nggak terima sama mantrinya. Bukan kepalanya, kalau kepalanya mau orangnya baik, Mas. Kepalanya mah orangnya baik, yang nggak baik mah mantrinya. Gimana mantrinya sikapnya? Galak, galak. Mantrinya galak, suka ngancem. Ngancemnya dibilang, Bu, kamu punya putra enggak? Punya. Nanti kerjanya susah. Dia bilang gitu mulu kalau ke rumah, Mas. Usai menggelar aksi, rombongan akhirnya dipertemukan dengan kepala unit dan oknum penyebar berita yang tak lain adalah mantri salah satu bank. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank mengaku bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh salah satu bank. Ya itu memang kami sudah sesuai dengan prosedur lah, intinya di situ. Nasabah juga mengerti, ini mengerti, intinya di situ. Udah. Jadi menyebarkan lewat media sosial itu boleh ya? Seandainya itu sesuai dengan ini aja. Kita lihat situasi dan ini kan bandelnya nggak nasabah. Kalau nasabahnya udah mengerti kan udah selesai, nggak bakal kita itu kan juga.
Kita lakukan klarifikasi dan BRI tidak bisa memberikan jawaban yang tegas. Kami ke depan akan melakukan upaya-upaya hukum. Yang pertama adalah mengkaji apakah memang secara keperdataan bisa dirugikan, kemudian secara pidana dirugikan, kita akan melakukan pelaporan, kemudian juga kita akan memberikan surat kepada OJK untuk memberikan sanksi kepada BRI yang sudah jelas-jelas melanggar aturan daripada himbauan daripada OJK. Dari hasil klarifikasi tersebut, pihaknya berencana akan melayangkan laporan kepada Diskrimsus Polda DIY serta Badan Otoritas Jasa Keuangan atas tindakan debitur yang dinilai telah menyalahi peraturan perbankan. Hanung Raharjo kembali ditetapkan sebagai calon ketua DPRD Bantul periode 2024 hingga 2029. Melalui rapat paripurna, penetapan ini dilakukan secara terbuka yang diikuti 33 anggota dari 45 anggota Dewan DPRD Bantul. Ini menjadi periode ketiganya memimpin instansi wakil rakyat yang dimulai sejak periode 2014 hingga 2019. Hanung merupakan kader PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pada pemilu 2024, sedangkan Wakil Ketua 1 akan diisi dari PKB sebagai peraih suara terbanyak kedua. Dilanjutkan Gerindra dan PKS di posisi ketiga dan keempat. Pak, apa resepnya Pak? Harusnya 3 kali menjadi ketua Dewan. Ya, apa ya? Yang jelas semuanya ini pertama dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada kami, masuk. Kemudian partai mempercayai kami, kemudian rakyat Bantul juga mempercayai kami untuk membawa amanah ini, dan insya Allah selaku wakil rakyat, insya Allah kita akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hasil paripurna ini nantinya akan disetorkan ke Gubernur DIY melalui Bupati Bantul. Ini menjadi catatan tersendiri sebab belum pernah ada sebelumnya Ketua DPRD Bantul yang menjadi ketua hingga 3 kali periode. Tidak dipungkiri, penetapan Hanung ini mencatatkan rekor sejarah untuk pertama kalinya di Kabupaten Bantul. Ketua Serikat Pekerja Nasional Indonesia, Karanganyar Haryanto, mengatakan para karyawan mendesak manajemen perusahaan segera membayar gaji karyawan dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan. Menurut Haryanto, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan hak karyawan tersebut akan dibayarkan. Sementara itu, Kepala Disdak Perinaker Martadi menyampaikan manajemen perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji dan tunjangan hari raya yang belum dibayar. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen perusahaan telah menawarkan kerjasama dengan investor lain hingga akan menjual aset perusahaan. Dikatakan Martadi, pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini telah melakukan kajian apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dalam kasus ini. Kewenangan dinas atau pemerintah Kabupaten Karanganyar itu apa? Nah, ini baru saya kaji, dan kemarin kajiannya juga sudah saya sampaikan ke Pak PJ Bupati. Kita tinggal menunggu disposisinya. Ini disposisi Bupati apa, itu yang akan saya lakukan. Jadi mereka tidak akan ke pengadilan apa itu? Kalau ini mau dinaikkan ke pengadilan, ke PHI, kalau jumlahnya itu ribuan terus piye Mas? Sidang. Apa ya harap perwakilan? Lah ya, perwakilan kan kasusnya macam-macam. Masalahnya kan berbeda-beda. Ada yang masa kerjanya sekian, kan susah. Makanya ini pemerintah yang akan mengambil. Nah, maka nyun sewu kami melalui pendekatan-pendekatan mediator, mediasi, pendekatan dan lain sebagainya. Ya kalau nanti tidak bisa, ya langkah yang harus diambil serikat pekerja, serikat buruh apa, pemerintah apa itu kewenangannya kayak apa. Iya. Iwan Iswanda, Karanganyar, Jawa Tengah, iChannel TV melaporkan. Ditemui usai menghadiri acara di UGM pada Selasa siang, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara soal Kabinet Prabowo Gibran. Gus Yahya menyebut pemilihan menteri di Kabinet Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif Presiden.
Namun jika dilihat dari realita demografis, harusnya separuh kabinet Prabowo Gibran diisi kader NU. Sebab secara fakta demografis, lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan warga Nahdlatul Ulama. Ia pun memastikan seluruh kader NU siap jika dibutuhkan menjadi Menteri Prabowo Gibran. Catatan dari PBNU tentang 2 periode masa pemerintahan Jokowi ini? Ya, alhamdulillah ada banyak hasilnya. Ada banyak hasilnya. Kita berterima kasih atas jasa Pak Jokowi. Kita berharap bahwa yang baik yang diwariskan dan terus dikembangkan. Terkait dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo, apakah PBNU akan tetap memberi dukungan pada Prabowo? Baik sekali bahwa ya mudah-mudahan itu bisa mendorong kesinambungan mengenai inisiatif-inisiatif strategis yang telah dimulai oleh Pak Jokowi. Kalaupun harus ada perubahan juga bisa dibicarakan bersama supaya inisiatif yang sudah diambil tidak sia-sia karena hilang begitu saja sebelum apa yang menjadi visinya tercapai. Rumor-rumornya PBNU akan memberikan kadernya untuk parlemen nanti atau untuk kabinet Prabowo. Seperti saya bilang, NU ini fakta demografis, realitas demografis. Menurut survei, lebih separuh Indonesia itu orang NU. Jadi, kalau diukur secara demografis, ya saya kira kabinet nanti minimal separuhnya NU. Separuhnya NU ya. Seperti diketahui, Prabowo Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Prabowo kemudian akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara terkait Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang santer diisukan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Prabowo Subianto mendatang. Secara tegas pihaknya meminta semua pihak agar tidak mendahului pengumuman dari Presiden terpilih. Terkait komposisi kabinet mendatang, hal itu disampaikan Haidar seusai peresmian 2 gedung baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul, Jumat siang. Siapapun yang akan menerima mandat menjadi Menteri Kabinet termasuk di bidang pendidikan, Haidar berpesan untuk bisa membangun Indonesia berkembang secara fisik dan raganya tetap menjadi satu kesatuan dengan jiwa kebangsaan. Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober. Seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai, kita hormati, tetapi siapapun yang diberi mandat menjadi Menteri Kabinet termasuk di bidang pendidikan, concern kami adalah bangun Indonesia ini berkembang secara fisik dan raganya, tetapi jangan lupa dan harus jadi satu kesatuan integrasi jiwanya. Lebih lanjut, Haidar mengatakan pihaknya menghormati siapapun yang akan diberi mandat menjadi Menteri Kabinet, termasuk di bidang pendidikan yang selama ini menjadi perhatian Muhammadiyah. Pihaknya juga meyakini bahwa susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mempresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan di masyarakat.